Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hukum Bernoulli mengenai pesawat terbang. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman pernah berpikir tidak? Kenapa pesawat terbang ini dapat terbang atau mengudara di udara, padahal tidak ada yang memegang atau yang menahannya? Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita simak bersama-sama. Pada pesawat terbang memiliki 4 gaya. 4 gaya tersebut yaitu yang pertama gaya dorong. Gaya dorong ini dihasilkan dari mesin si pesawat sendiri. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini dihasilkan dari udara yang menahan laju si pesawat. Yang ketiga yaitu gaya berat. Gaya berat ini yaitu meliputi di situ ada pilotnya, pramugarinya, penumpang, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu gaya angkat. Gaya angkat ini sangat berpengaruh pada pesawat dikarenakan gaya angkat inilah yang membuat pesawat dapat terbang atau mengudara di udara. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh kepada teman-teman. Dikarenakan teman-teman pasti bertanya, kenapa ya udara dapat mengangkat si pesawat atau mendorong si pesawat untuk mengudara atau terbang di udara? Nah, contohnya ketika kita berdiri di tengah terpaan angin, maka angin tersebut atau lantaran angin tersebut akan menabrak atau mendorong diri kita. Atau dengan kata lain, bahwa angin tersebut membawa aliran fluida dan membentuk tekanan pada bagian tubuh kita. Nah, begitu pula teman-teman dengan si pesawat. Si pesawat dapat terbang dikarenakan udara yang ada pada bagian sayap si pesawat. Nah, di mana sayap si pesawat ini? Di bagian belakang terdapat bagian yang tajam. Kita dapat melihat seperti gambar di atas. Sementara bagian atas pesawat ini bentuknya melengkung dibandingkan di bagian bawah. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman pasti pernah kepikiran juga. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa udara lebih besar mengalir di bagian atas sayap pesawat dibandingkan di bagian bawah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa udara lebih besar mengalir di bagian atas sayap pesawat dibandingkan di bagian bawah, dikarenakan sayap bagian atas lebih melengkung dibandingkan di bagian bawah. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita saksikan video berikut. Teman-teman, kita dapat saksikan ataupun kita dapat melihat bahwa yang menyebabkan si pesawat dapat terbang atau mengudara yaitu disebabkan oleh udara yang ada pada sayap si pesawat. Demikianlah penerapan prinsip hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Sekarang akan dilanjutkan untuk penerapan prinsip hukum Bernoulli pada semprot tanpa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Bernoulli pada semprotan parfum. Jadi, dalam konteks hukum Bernoulli, ketika Anda menekan tombol parfum, tekanan di dalam botol tersebut akan meningkat, sementara kecepatan aliran
fluida meningkat di pipet yang ada di dalam botol parfum ini. Botol parfum ini menciptakan tekanan rendah di atas cairan di dalam pipet tersebut. Sebagai respons, cairan naik melalui pipet dan meluncur keluar karena perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah pipet, sesuai dengan prinsip Bernoulli. Kemudian pada dasarnya, prinsip Bernoulli menyatakan bahwa tekanan rendah terjadi pada titik di mana kecepatan aliran fluida lebih tinggi. Jadi, ketika Anda meniupkan udara di atas pipet, kecepatan udara di atas pipet akan meningkat dan menciptakan tekanan rendah di sana. Dan ini menyebabkan air atau parfum dari botol tersebut naik melalui pipet dan meluncur keluar karena perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah pipet. Menjelaskan tentang karburator pada sepeda motor. Karburator bekerja dengan prinsip sederhana saat mesin dihidupkan. Udara yang masuk melalui saluran udara di dalam karburator ini kemudian dicampur dengan bahan bakar yang dialirkan dari tangki. Setelah itu dicampurkan udara dan bahan bakar tadi disalurkan ke dalam mesin melalui saluran masuk. Cara kerja karburator ini di mana semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya, namun semakin tinggi pula tekanan dinamisnya. Kemudian ditinjau dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahan karburator bertanggung jawab untuk menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang optimal. Karburator juga berfungsi untuk mengatur aliran bahan bakar masuk ke dalam mesin sehingga dapat menghasilkan pembakaran yang efisien. Setelah menghasilkan pembakaran, maka mesin akan dapat hidup. Jadi karburator ini juga sangat penting perannya pada mesin atau sepeda motor. Sekian, terima kasih.